yang perlu diwaspadai dalam kepemimpinan, dalam tanggapan saya bahwa jangan menjadi kepemimpinan tangan besi. Jangan menjadi kepemimpinan yang dinabikan. Kepemimpinan tangan besi itu mematikan nyali. Sehingga kritik kreativitas, artinya kritik itu bungkam, sehingga kreativitas itu tidak tumbuh. Kalau kepemimpinan yang dinabikan, maka nalar itu akan mati. Jangan seperti itu. Ketika kepemimpinan yang dinabikan itu sudah dimiliki oleh salah satu pemimpin, waspada. Ya, bagaimana kepemimpinan yang dinabikan? Nabi itu dalam tindakannya tidak pernah salah. Ini yang keliru. Makanya kita juga perlu hadir dalam konteks-konteks yang objektif. Keadilan akan kita dapatkan melalui cinta dan perang. Keadilan akan kita dapatkan melalui cinta dan perang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kawan-kawan Jakpot sekalian, kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Salam sehat, salam sukses untuk kawan-kawan Jakpot sekalian. Pada malam yang sangat berbahagia ini, saya sedang bersama salah satu pemuda dari Muna Barat, bisa dikatakan sebagai tokoh pemuda Muna Barat. Beliau saat ini sedang menduduki salah satu posisi yang sangat penting di salah satu organisasi. Namanya adalah Laode Muhammad Didin Alkindi. Selamat malam Bung Didin. Selamat malam Bung Amren, Pendar Jangkar Politik. Ya, baik Bung Didin sekalian. Bung Didin, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir dalam podcast Jangkar Politik. Ya, kawan-kawan Jangkar sekalian, kita akan membahas pembangunan yang ada di Muna Barat, terkhusus mungkin kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat hari ini yang sudah berlangsung kurang lebih hampir setahun. Jadi kita akan berdiskusi dengan Bung Didin seperti apa progres daripada PJ Bupati Muna Barat, kemudian bagaimana pandangan Bung Didin terhadap pembangunan Muna Barat ke depan. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita masuk pembahasan itu, kita tanyakan kabar Bung Didin. Bagaimana kabarnya Bung Didin? Alhamdulillah, seperti yang dilihat sekarang, lagi berinteraksi dengan orang hebat yang dari Buton ya, bau-bau. Sama-sama kita kan? Ya, Sulawesi Tenggara. Satu darah merah. Merah. Jadi Bung Didin, aktivitasnya akhir-akhir ini apa saja yang sudah dilakukan? Untuk aktivitas, alhamdulillah tanggal 13 kemarin saya kembali menduduki bangku kampus. Tanggal 13 tuh lagi kuliah online. Ya, jadi 1 minggu kuliah online, 1 minggu kuliah offline. Jadi untuk minggu pertama dimulai tanggal 13 sampai tanggal 17 hari Kamis itu kuliah online. Ya, jadi untuk kegiatan ya paling kuliah, ketemu teman-teman di sini dari Sulawesi Tenggara, kemudian konsumsi buku. Baik. Itu aja. Terima kasih Bung Didin. Jadi kawan-kawan Jakpot sekalian, itulah tadi yang aktivitas yang dilaksanakan oleh Bung Didin selama beberapa hari berada di ibu kota Jakarta. Bahwa kalau kita mendengar cerita tadi, Bung Didin hari ini sudah mulai menjalankan proses perkuliahan, bisa jadi kayaknya dia program magister ya, S2. Alhamdulillah ya. S2 magister ilmu politik di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Baik, kita langsung saja pada pembahasan kita Bung Didin. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini Muna Barat itu dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada di Muna Barat sampai beberapa bulan ke depan. Tentunya hari ini sudah beberapa bulan berlalu mulai dari kepemimpinan Pak PJ, sebut saya namanya Pak Dr. Bahri. Jadi Bung Didin sebagai anak muda dari Muna Barat yang tentunya sangat getol melihat perkembangan yang ada di Muna Barat.
Dalam kacamata Bung Didin melihat kepemimpinan PJ Bupati hari ini seperti apa? Saya ganti gaya ya. Silakan, silakan Bung Didin, kita bebas dan santai di sini. Oke, kita ngobrol santai saja. Pertama mungkin saya ucapkan dulu terima kasih kepada founder Jangkar Politik. Ya, sama-sama. Jadi kawan-kawan Jangkar Politik, Bapak Amrin Ajira ini, Aji Buton ya? Haji betul. Aji Buton. Jadi Bapak Aji Buton ini adalah kawan S1 dulu di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Universitas Haloleo. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali Alhamdulillah. dalam progres yang produktif, ya, bicara tentang daerah sebagaimana tanggung jawab kita sebagai kaum intelektual ya, yang posisinya adalah mitra kritis daripada pemerintah itu sendiri. Jadi analisis kita terhadap kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu ada plus minus. Nah, kalau kita merujuk ke Munabarat seperti apa yang ditanyakan oleh Bung Aji, tadi persoalan Munabarat dari bulan 5 2022, kalau tidak salah tanggal 13 nggak salah, pelantikan 101 daerah seluruh Indonesia yang diduduki oleh pejabat daerah ya, itu sudah berapa bulan terhitung? Kalau sejak Mei berarti sampai hari ini, sekarang kan Maret, berapa bulan itu? Kurang lebih 8 bulan. 10 kan? 8 lah, Ya, 8 lah. masuk 9. 9. Jadi kita objektif saja terhadap kepemimpinan PJ Bupati Munabarat, tidak melihat posisi linear emosional. Jadi memang fakta di lapangan kita menemukan bahwa apa yang menjadi kinerja PJ Bupati Munabarat hari ini, saya pikir kalau kita mau representasi dalam angka keberhasilan dari 1 sampai 100 itu, saya kategorikan sudah 85%. Ya. Ada beberapa program yang saya ketahui pasti yang memang itu menyentuh masyarakat bawah. Yang memang posisi negara kita hari ini mengalami bukan hanya negara sebetulnya. Dunia kita itu sedang dihantui dengan resesi global. Inflasi terjadi di mana-mana. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab para pemerintah untuk memastikan tidak adanya tekanan inflasi kepada masyarakat, tentu harus melahirkan program-program yang bersifat membantu, meringankan. Ya. Contoh kayak ada ya pasar murah yang digelar di salah satu kecamatan di Munabarat, dan itu dihadiri juga sama DPR RI perwakilan Sulawesi Tenggara, yakni Bapak Insinyur gua. Jadi beliau menyampaikan dalam akun YouTube-nya, silahkan dicek ya, akun YouTube Bapak Insinyur gua, dia sampaikan bahwa apa yang menjadi kebijakan PJ Bupati terhadap masyarakat dalam melahirkan yang namanya pasar murah itu mampu membantu meringankan yang namanya kebutuhan isi dapur para mama begitu. Ya. Mama lah istilahnya orang Jakarta. Ya, mama. Nah itu. Kalau kita di Sulawesi Tenggara kan mama-mama tuh. Mama-mama. Atau kalau dalam bahasa daerahnya ina-ina. Ina-ina. Tapi kan kita sekarang lagi kita kondisikan dengan suasana tempat kita sekarang. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang mama lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam wilayah pendidikan, kan secara universal kita memahami bahwa tugas pemerintah, tugas negara dalam hal ini pemerintah yang dijabarkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat kan di situ dinyatakan bahwa tugas negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah, dari semenjak tahun 2014 Muna Barat itu dimekarkan dari Kabupaten Muna yang memiliki 11 kabupaten, 81 desa, 5 kelurahan. Baru kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat yang memprogramkan yang namanya beasiswa daerah. Entah kepemimpinan sebelumnya itu sudah ada atau bagaimana, yang jelasnya semenjak saya kuliah di Universitas Aloleo Sejak 2017 sampai 2022, 4 tahun 11 bulan saya divonis sebagai sarjana, itu saya belum menemukan rilis pers di kelembagaan dalam konteks pemerintah. Saya tidak menemukan program itu. Mungkin ada, tapi aksesnya berbeda. Aksesnya mungkin agak tertutup. Ya gitu. Dan masih banyak lagi, seperti adanya bantuan untuk para kalau bahasa daerah yang bawa mobil ya, angkutan umum, roda 4. Itu diberikan bantuan triwulan itu 7,6 juta. Satu kali terima untuk bantuan subsidi BBM. Nah, begitupun dengan roda 2. Dan diberikan juga kepada kendaraan laut, apa istilahnya? Transportasi laut. Dan transportasi laut itu seperti triwulan itu kalau nggak salah 80-an lebih. Baik, Bung Didin. Sangat menarik kawan-kawan Jangkot sekalian apa yang disampaikan oleh Bung Didin Arkindi, putra Muna Barat. Dia mengatakan bahwa dalam pandangannya melihat kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat hari ini, yaitu Bapak Dr. Bahri, kalau dia angkakan sudah sampai 85%, tentu ini merupakan capaian yang sangat luar biasa. Tapi Bung Didi, ini agak kontroversi juga kita melihat. Saya juga sering membaca berita-berita yang beredar di media sosial, media massa, bahwa akhir-akhir ini banyak masyarakat ataupun ada beberapa pemuda yang memprotes kepemimpinan daripada Bapak Dr. Bahri sendiri. Ini dalam pandangan Budi seperti apa ini, melihat proses ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan pemuda dari Muna Barat? Kalau bicara protes dalam artian kritik, saya sepakat. Selagi itu masih dalam kategori dia melewati jalur konstitusional. Artinya dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 kemudian didukung dengan 28 huruf V kalau tidak salah, bahwa masyarakat, kita sebagai warga negara itu berhak untuk kemudian mengkritik, berpendapat di muka umum, berkumpul dan lain sebagainya, selagi itu masih dalam prosedur konstitusional. Artinya tidak ada tangan-tangan yang tak terlihat. Kalau saya mengatakan begini, tidak ada desain di luar daripada yang terlihat. Tidak ada desain lain yang daripada yang terlihat. Mengkritik boleh, tapi objek harus jelas. Tapi kalau saya melihat beberapa aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, itu sebetulnya dari saya mengikuti perkembangan khususnya di wilayah Muna Barat itu sendiri, kalau nggak salah sudah 7 atau tidak salah 7 atau 6 kali itu lakukan demonstrasi terkait dengan kepemimpinan PJ Bupati Muna Barat. Dan salah satu poin yang sering saya lihat dari tuntutan masing-masing yang melakukan aksi itu, berhentikan PJ, minta Kemendagri, kemudian meminta gubernur untuk mengevaluasi pemberhentian PJ. Betul. Ini saya juga sempat melihat kemarin
kawan-kawan jakpro sekalian, bahwa berita-berita yang beredar itu salah satu yang menjadi poin-poin tuntutan dari para pemuda-pemuda ataupun masyarakat Muna Barat yang meminta untuk PJ Bupati Muna Barat ini berhentikan. Salah satu poinnya itu yang terkait kepala desa, Ya. di mana akomodasi kepala desa. Kemudian ada juga persoalan rencana pembangunan Indomaret atau Alfamedia. Ya. Kemudian ada juga persoalan beasiswa yang sempat ribut pada saat Kongres Pemuda Muna Barat, kalau saya tidak salah. Itu Saya ingin mengkonfirmasi langsung kepada Pemuda Muna Barat yang hari ini tengah berada bersama-sama kita semua, kawan sekalian. Silakan, Bung Didin. jadi untuk isu terkait dengan 69 kalau nggak salah, 69 kepala desa, ada salah satu kan apa namanya, kepala desa ini punya lembaga juga, Abdesi namanya. Abdesi, betul. Ya, asosiasi apa itu? Asosiasi pemerintah desa. Pemerintah desa se-Indonesia ya. Jadi ada rilis berita yang dikeluarkan pada saat itu bahwa kurang lebih pernyataan seperti ini. PJ Bupati Muna Barat mengakomodir semua kepala desa 69 kepala desa mendatangkan di Jakarta untuk kemudian disuruh menandatangani salah satu kontrak untuk perpanjangan masa jabatan. Itu. Nah, dalam kalimat itu, kalau memang dia betul, dalam artian kalimat yang dia lontarkan di publik itu memang betul, berikan bukti dong ya, sebagai pertanggungjawaban moral dalam mengeluarkan argumentasi. Karena ketika kalimat yang kita berikan kepada publik itu pertanggungjawaban moralnya besar. Kenapa? Karena ini dikonsumsi oleh publik. Ketika masyarakat mengkonsumsi sesuatu berita yang bisa dibilang hoax, maka apa jadinya? Kira-kira seperti itu. Nah, sebagai pemuda tentu tidak menginginkan hal itu terjadi di Muna Barat. Ya, karena ketika ada perpecahan atau pembelahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri, maka banyak entitas-entitas kehidupan yang akan terganggu. Banyak. Apalagi hari ini mendekati momentum-momentum yang memang panas. Ya, momentum-momentum panas. Jadi banyak intrik-intrik politik yang dilakukan oleh para politisi-politisi hebat, dalam tanda kutip ya. Itu akan menggunakan, kalau dalam teori Sun Tzu ya, yang 36 strategi Sun Tzu itu ada salah satu strategi, dia katakan begini, menggunakan tangan orang lain untuk membunuh musuh. Tapi kelemahan daripada teori itu bahwa orang yang menggunakan tangan lain itu dia kelihatan dia tidak mempunyai kekuatan, sehingga dia menggunakan kekuatan orang lain untuk menghabisi orang yang dianggap sebagai musuh. Baik, Bung Didin, itu persoalan isu memobilisasi para kepala desa. Ya. Kemudian kan saya sebutkan tadi ada beberapa isu yang kemudian persoalan pembangunan Indomaret atau Alfamedia yang ada di Muna Barat. Kemudian ada juga persoalan keributan di Kongres Pemuda Muna Barat tadi. Bagaimana itu ceritanya? Saya konfirmasi langsung kepada Bung Didin. Kalau sekalian, saya dengar pernyataan Bung Didin. Jadi persoalan Alfamedia atau Indomaret itu saya pikir negara kita, Republik Indonesia ini terdapat 38 provinsi sekarang ya. 38 provinsi, entah kabupaten itu berapa saya kurang tahu. Nanti searching. Oke. Jadi kalau kita melihat, kita kan sering berinteraksi di kota. Jadi pandangan sebagian masyarakat di Kabupaten Muna Barat ketika masuknya Alfamedia ataupun Indomaret, itu mereka beranggapan bahwa
UMKM kecil, pedagang-pedagang kecil, itu pendapatan mereka akan mati. Padahal kalau kita mau lihat sih, misal di Jakarta sini, ambil contoh di Jakarta, atau tidak di Kota Kendari, kita bisa lihat di Kota Kendari. Kota Kendari itu berapa Alfamidi di sana? Berapa Indomaret di sana? Berapa milik-milik swasta yang semacamnya yang berdiri di sana? Pertanyaannya, apakah UMKM kecil ini tenggelam? Fakta. Tidak. Apalagi kalau semisal kita masuk dalam konteks agama. Ya, bahwa setiap manusia di muka bumi ini itu dijamin rezekinya oleh Tuhan. Masing-masing sudah dijamin rezekinya. Masing-masing. Jadi tidak perlu risau dengan kehadiran apapun itu yang ada di Muna Barat, selagi kebijakan-kebijakan ini saya pikir tidak melanggar daripada yang namanya konstitusional itu. Konstitusi. Lagi-lagi pemerintah harus jalan di bawah kendali yang namanya peraturan. Ya, kira begitu. Jangan kayak di Kendari. Kendari kan baru-baru ini ada kan berita yang hangat sekarang di Kendari, ada sekretaris daerah itu melakukan di luar pembahasan kita fokus untuk Iya. Jadi kemudian persoalan yang ketiga, Bung Didin, yang terjadi keributan pada saat Kongres Pemuda Muna Barat, itu mungkin salah pembentukan organisasi Kepemudaan Muna Barat, apa namanya? KEPMI. Itu seperti apa pandangan Bung Didin? Ada beberapa pemuda yang dari Muna Barat yang mungkin tidak sepakat atau seperti apa dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Bupati Muna Barat. Seperti apa pandangan Bung Didin? Jadi untuk kasus itu mungkin saya tidak terlalu mengetahui secara pasti, tapi ada beberapa informasi yang saya himpun dari teman-teman pada saat itu yang berada di lokasi. Kemudian saya gali sedikit kepada teman-teman yang ada di daerah, yang saya anggap mereka juga punya kapasitas untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi, sehingga ada riak-riak di musyawarah besar pada saat di kongres KEPMI. Setelah saya menanyakan beberapa pemuda, ternyata memang salah satu tuntutan yang dibawa oleh teman-teman yang mengkritik pada saat itu, kan ada demonstrasi pada saat itu di Hotel Ataya di Kendari. Ada teman-teman dari Kecamatan Lawa kalau nggak salah, dan gabungan mungkin kalau nggak salah ya, Kecamatan Lawa yang melakukan protes ketika di dalam ruangan itu sedang terjadi dialog tentang pemaparan persoalan KEPMI ini sendiri. Salah satunya adalah tidak sampainya informasi kepada mereka yang menganggap dirinya sebagai mahasiswa. Ya. Setelah ada dialog panjang dengan Pak PJ, saya sempat lihat dialog mereka, dan sempat bertemu bahwa memang PJ itu sudah mengkonfirmasikan dan mempercayakan kepada ketua Karateker. Bahkan PJ Bupati sendiri dengan niatan yang baik ingin menghimpun pemuda dan mahasiswa yang ada di Muna Barat dalam satu wadah, kemudian diberikan yang namanya dana hibah. Bayangkan dana hibahnya 1 miliar. Dan saya bisa pastikan, salah satu organisasi daerah yang diberikan dana hibah sebesar itu hanya Muna Barat. Saya bisa, selain daripada organisasi nasional ya, saya bisa pastikan seharusnya kita jemput bola. Artinya ini adalah momen yang pas
momen yang langka dan memang momen yang harus kita sambut dengan ide dan gagasan. Bukan karena persoalan kepentingan ini, kepentingan ini. Kita manfaatkan itu barang, dana hibah itu untuk pemberdayaan. Yang tidak memiliki uang untuk melanjutkan pendidikan S1, kita berikan beasiswa itu. Kita berikan jalan supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan. Habis itu kalau teman-teman mahasiswa yang dari Munabarat tidak memiliki tempat tinggal karena persoalan ekonomi, KEPMI bisa menindaklanjuti mengadakan sekretariat ataupun asrama. Lagian juga kan Munabarat sudah menyediakan asrama. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, tapi positif ketika didapat oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Baik kawan-kawan Jakpro sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bung Didin Alkindi ini mengenai problem-problem yang ada di Kabupaten Munabarat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bung Didin, kalau menurut Bung Didin sendiri sampai detik ini melihat posisi Munabarat itu masalah yang paling urgent itu sebenarnya apa dan bagaimana solusinya menurut Bung Didin? Kalau masalah yang urgent, saya sudah sampaikan langsung, saya sudah koordinasi juga ke Pemda. Ini terkait dengan masyarakat pesisir. Jadi geografis wilayah Munabarat itu ada dua, ada daratan, kemudian ada kepulauan. Kepulauan masuk di wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan, Desa Pulau Katela, kemudian pesisirnya Lasama, dan masuk Tiworo Tiworo Selatan, Maginti, itu wilayah kepulauan. Jadi kalau saya ambil sampel untuk wilayah Munabarat dalam konteks pesisir itu sendiri, yang paling rawan adalah illegal fishing. Illegal fishing. Ya, illegal fishing. Ini akibat dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Dan kalau kita melihat, kita bisa cek di lapangan, karena saya sempat tanya-tanya di masyarakat di sana, karena saya juga lahir di sana, kepulauan Pulau Katela. Banyak kapal-kapal apa yang menggunakan jaring pukat harimau, katrol, ya. Itu lalu lalang secara teritorial, itu lalu lalang di wilayah Munabarat itu sendiri. Makanya saya koordinasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, terkait dengan hal ini. Dan Dinas Perikanan sudah menanggulangi daripada kasus ini. Tapi untuk sejauh ini saya belum tahu pasti apakah memang kegiatan-kegiatan illegal fishing ini sudah terhenti atau belum. Yang jelas dampak daripada illegal fishing ini sangat merugikan daripada kehidupan atau penghasilan masyarakat pesisir itu sendiri. Karena memang 100% masyarakat pesisir itu penghasilannya di laut. Ketika ada katrol ditambah bom, itu kan berbahaya. Kalau bom mungkin jangkauannya 10 atau 20 meter dari ledakan. Tapi kalau katrol atau pukat harimau, itu dia dapat. Jadi misalnya dia pasang di wilayah ini, dia turunkan jaringnya, itu sampai berapa puluh kilo di depan itu dia kalau bahasa sederhana, pokoknya segala sumber biota laut itu masuk ke dalam, yang kecil yang besar habis, termasuk terumbu karang. Nah, sementara di
wilayah Pulau Katela itu penghasil ikan teri terbesar untuk wilayah Muna Barat. Dan memang kualitasnya itu dari proses pengelolaannya pas ketika dia dijaring, dipagang namanya ya, pagang terapung, ketika dijemur di apa jaring-jaring yang kecil yang hitam itu tuh dikena panas matahari sehingga kualitasnya itu luar biasa. Baik, Bung Didi. Jadi salah satu yang menjadi persoalan yang sangat urgent di Muna Barat itu adalah illegal Fishing. Jadi selain pada persoalan kelautan mungkin ada lagi yang lain, Bung Didi. Persoalan apa? Masalah yang dihadapi oleh Muna Barat yang menurut Bung Didi harus diselesaikan dengan segera, yang urgent. Mungkin dari segi kelistrikan atau sumber daya manusia atau mungkin persiapan pangan atau apa. Yang jelas pemerintah hadir sebagai solusi. Ya, betul. Pemerintah hadir sebagai solusi terhadap ketimpangan-ketimpangan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi di Muna Barat hari ini. Karena posisi saya hari ini sedang alhamdulillah melanjutkan studi. Oke, Bung Didin. Baik. Jadi Bung Didin, harapannya untuk pemuda-pemuda Muna Barat ataupun pemuda Indonesia, dan harapan Bung Didin kepada pemerintah ataupun PJ Bupati Muna Barat ini seperti apa, Bung Didin? Jadi untuk pemerintah ya, Iya. PJ ini kan diutus untuk melanjutkan kepemimpinan definitif, dalam artian melanjutkan kepemimpinan bupati yang berakhir masa jabatannya sebelum pemilu 2024. Kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang pasal 22 pasal 22 huruf E itu tentang pemilu. Jadi PJ itu dilarang yang namanya masuk karena politik praktis. Dan tentu saya belum dapatkan hari ini PJ Muna Barat masuk ke wilayah itu. Ini hanya sekedar penggiringan opini oleh akun-akun yang tak memiliki identitas, akun palsu. Sehingga ketika kita menjalar ke argumentasi mereka, ketika akunnya itu palsu, maka secara otomatis penyampaian yang mereka sampaikan di publik itu terindikasi yang namanya kebohongan, terindikasi yang namanya hoax, terindikasi yang namanya hate speech, terindikasi yang namanya ujaran kebencian. Akunnya saja palsu, apalagi omongannya, kan begitu. Kalau saya analogikan, karena memang dalam konsep media seperti itu. Jadi harapannya bahwa memang masyarakat, pemerintah Muna Barat dalam hal ini PJ Bupati Muna Barat hari ini memang saya sendiri menganggap bahwa terobosan yang sangat luar biasa itu terjadi di bawah kepemimpinan Bupati Muna Barat. Tinggal bagaimana ditingkatkan. Akan tetapi yang perlu diwaspadai dalam kepemimpinan, dalam tanggapan saya, bahwa jangan menjadi kepemimpinan tangan besi. Jangan menjadi kepemimpinan yang dinabikan. Kepemimpinan tangan besi itu mematikan nyali. Sehingga kritik kreativitas, artinya kritik itu bungkam, sehingga kreativitas itu tidak tumbuh. Kalau kepemimpinan yang dinabikan, maka nalar itu akan mati. Jangan seperti itu. Ketika kepemimpinan yang dinabikan itu sudah dimiliki oleh salah satu pemimpin, waspada. Ya, bagaimana kepemimpinan yang dinabikan? Nabi itu dalam tindakannya tidak pernah salah. Ini yang keliru. Makanya kita juga perlu hadir dalam konteks-konteks yang objektif untuk membangun yang namanya ruang-ruang kritik itu. Melihat dari kacamata luar kira-kira mana rumah yang kita anggap bocor, yang bisa
membahayakan masyarakatnya di dalam rumah itu. Oke, baik Bung Didin. Harapannya untuk pemuda Muna Barat seperti apa Bung Didin? Jadi untuk pemuda sendiri, karena saya juga adalah pemuda Iya. yang hari ini sedang berjuang, sedang berproses ya namanya. Sedang berproses dalam artian sedang merantau. Jadi rantau dan cinta itu, ada salah satu buku yang saya konsumsi, dia mengatakan rantau dan cinta. Saya sebagai pemuda Muna Barat tentunya sebelum berangkat ke rantau, saya memiliki cinta untuk daerahku itu sendiri. Saya memiliki cinta terhadap daerahku sendiri, makanya atas inisiatif itu, saya berangkat untuk kemudian menuntut ilmu. Dengan harapan bahwa apa yang kemudian kita inginkan di perantauan ini bisa berjalan sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Sehingga ketika kita pulang, kita memperbaiki daerah. Kita memperbaiki daerah. Ide dan gagasan itu perlu kita luangkan untuk daerah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abu Thalib, katakan seperti ini, bahwa orang yang berilmu sangat merugi ketika dia berada di kampung. Merantaulah engkau. Perbanyak keilmuanmu, perbanyak pengalamanmu, perbanyak wawasanmu, perbanyak skillmu, agar kemudian kamu menjadi manusia yang bermanfaat. Karena dalam kalimat Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi. Maka tentu pemuda sebagai pemegang tongkat estafet, saya harapkan untuk kemudian tetap belajar, terbentur, sehingga melahirkan yang namanya manusia yang memiliki sumber daya yang cemerlang untuk membangun daerah. Ditambah lagi, ya, saya tambahkan sedikit, tidak apa-apa ya. Ditambah lagi, jujur masyarakat Muna itu, bahkan ketua KPU, dimisioner ketua KPU udah katakan bahwa tensi politik paling kuat di seluruh wilayah Indonesia itu adalah Muna. Faktual, bukti nyatanya, sejarah semenjak berdirinya demokrasi kita dari tahun 1998 sampai 2023 sekarang terhitung 24 tahunan. 25 tahunan. Itu baru terjadi sejarah di Kabupaten Muna, terjadi yang namanya PSU 3 kali. Jadi kalau kata-kata teman-teman di Sulawesi Tenggara, ya itulah. Ini yang perlu kita perbaiki. Itu yang perlu perbaiki. Untuk mencapai yang namanya keadilan, kita butuh cinta dan perang. Butuh cinta dan perang. Baik, terima kasih Bung Didin. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di podcast Jangkar Politik. Baik teman-teman jago sekalian, itulah tadi pembahasan kita pada malam hari ini, membahas persoalan yang ada di Kabupaten Muna Barat bersama tokoh pemuda dari Muna Barat, Bung Laude Muhammad Didin Alkindi. Dia menyampaikan quotes yang sangat bermakna, yaitu apa tadi? Kata terakhir. Keadilan akan kita dapatkan melalui cinta dan perang. Keadilan akan kita dapatkan melalui cinta dan perang. Itu kata-kata yang sangat dalam untuk kita bisa resapi kawan-kawan jakot sekalian. Jadi kawan jakot sekalian, jangan lupa selalu support channel Jangkar Politik agar selalu kita membahas hal-hal yang selalu bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian pada kesempatan malam hari ini, saya Aji Buton sebagai host sekaligus founder Jangkar Politik pamit undur diri. Kita ucapkan salam jakpot dulu, Bung Didi. Salam jakpot, salam Bineka Tunggal Ika. Terima kasih.